Insiden celah Dyatlov, di pegunungan Otorten di barisan pegunungan Ural Rusia. Ural, dulu termasuk kawasan Uni Soviet. Pada Februari tahun 1959 peristiwa ini terjadi. Kisah ini menyerupai format sejumlah cerita atau film horor layar lebar. 6 dekade silam para peneliti Institut Politeknik Ural melakukan pendakian pegunungan Ural bagian utara, lalu meninggal secara misterius. Banyak orang masih bingung akan penyebab kematian mereka. Sampai-sampai kepolisian Rusia membuka lagi proses investigasinya pada awal Februari tahun 2019. Semua bermula ketika 10 mahasiswa-mahasiswi pencinta alam dari Ural Polytechnical Institute Sverdlovsk, sekarang bernama Yekaterinburg, di Rusia memutuskan untuk mendaki dan berselancar salju bersama di pegunungan Ural. Pada tanggal 27 Januari tahun 1959, 10 orang yang bernama Igor, Yuri, Lyudmila, Georgi, Alexander, Zinaida, Rustem, Nikolai, Semyon, dan Yefimovic berencana untuk mendaki Gunung Otorten di utara barisan pegunungan Ural. Teritori itu memiliki sedikit populasi kelompok etnis minoritas Mansi. Kelompok itu berangkat dari kota Ivdel menggunakan truk ke Visay, kawasan pemukiman terakhir sebelum memasuki alam liar Gunung Otorten. Pendakian ini bukan perkara yang asing karena mereka berstatus sebagai pendaki profesional level 2 dan akan naik ke level 3 saat kembali dari pendakian. Misi mereka adalah mencapai Gunung Otorten, yang berjarak 10 km dari lokasi kejadian kematian mereka. Setelah menumpang kereta dan truk pada tanggal 27 Januari tahun 1959, Dyatlov dan ke-8 rekannya mulai menjajaki rute awalan dari kota Visay. Saat bermalam di Visay, barulah kelompok itu mengetahui bahwa Otorten dalam bahasa Mansi berarti, "Jangan pergi ke sana." Namun, fakta itu tak mengurungkan niat mereka untuk tetap mendaki. Buku harian dan arsip foto kamera menunjukkan tim tiba di ujung lembah pada tanggal 31 Januari. Lalu mereka bersiap untuk mendaki. Ketika hari H pendakian tiba, salah satu anggota, Yefimovic, mendadak terserang disentri. Ini menyebabkan dirinya tak ikut dalam pendakian. Akhirnya, 9 orang lain memutuskan berangkat tanpa rekan mereka. Pada tanggal 1 Februari tahun 1959, para rombongan terjebak badai salju saat di tengah perjalanan. Saat tersadar, mereka berhenti dan membangun tenda di lereng gunung, bukannya di lembah pepohonan yang berjarak 1,5 km. Konon alasannya karena Dyatlov tak ingin tim kehilangan tenaga sebab sudah terlanjur naik. Dan apa yang terjadi saat para rombongan bermalam di tenda pada 1–2 Februari tahun 1959 menjadi salah satu insiden pendakian paling aneh dan absurd dalam sejarah Soviet Rusia. Igor, Yuri, Lyudmila, Georgi, Alexander, Zinaida, Rustem, Nikolai, dan Semyon yang pergi mendaki dijadwalkan tiba kembali ke kaki gunung pada tanggal 12 Februari tahun 1959. Pada tanggal itu pula, Igor dan kawan-kawan diharapkan untuk memberi kabar mengenai kondisi mereka kepada Yefimovic, yang terpaksa menetap di base camp di Visay karena sakit. Hingga waktu yang telah ditentukan, para handai Taulan belum menerima kabar dari Igor dan kawan-kawan. Pada awalnya, hal itu tak membuat rekan-rekan para pendaki khawatir, mengingat pada saat itu area di kawasan memang tengah dilanda cuaca buruk. Namun pada tanggal 20 Februari, setelah 8 hari tak muncul kabar, Yefimovic dan keluarga para pendaki mulai khawatir serta mulai mengabari otoritas setempat. Dyatlov seharusnya mengabari klub olahraganya di kampus pada tanggal 12 Februari. Namun tidak ada kabar sampai tanggal terlewati. Sekitar 1 minggu berselang, kepolisian dan dibantu tentara Soviet memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada tanggal 26 Februari tenda ditemukan dalam kondisi rusak berat. Ada robekan besar, yang oleh tim penyidik disimpulkan berasal dari dalam, di bagian atas hingga bawah tenda. Lokasi kamp para pendaki yang telah tertimbun salju.
ditemukan di lokasi yang cukup jauh dari trek pendakian normal. Terdapat barang-barang para pendaki di dalamnya, termasuk baju hangat dan sepatu, yang sebagian besar sudah tertutup salju. Proses pencarian dilaksanakan melibatkan relawan dari Ural Polytechnical Institute, Badan SAR, polisi, tentara dan dibantu menggunakan helikopter. Tim SAR menemukan kain bagian belakang tenda para pendaki. Terlihat nampak seperti habis dicabik benda tajam dari dalam, seakan mengisyaratkan bahwa para penghuni camp berusaha untuk keluar secara paksa. Logistik para pendaki pun seperti jaket dan makanan masih berada di dalam tenda, menimbulkan kecurigaan bahwa Igor dan teman-temannya nampak ingin keluar tenda secara terburu-buru. Dan apa yang terjadi saat para rombongan bermalam di tenda pada 1–2 Februari tahun 1959 menjadi salah satu insiden pendakian paling aneh dan absurd dalam sejarah Soviet Rusia. Tak jauh dari tenda, otoritas menemukan sejumlah jejak kaki tanpa mengenakan sepatu, yang dibuat oleh sekitar 8–9 orang, mengindikasikan bahwa para pendaki melarikan diri menjauh dari camp. Dua mayat pertama, yakni Krivonisenko dan Dehosenko, ditemukan sekitar 2 km dari tenda di bawah pohon cedar di dekat bekas perapian kecil. Keduanya tidak memakai sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Hal yang aneh mengingat suhu di luar tenda mencapai -30 derajat Celcius. Penyidik menemukan 3 mayat pendaki lain di wilayah antara tenda dan pepohonan cedar. Mereka adalah Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin, yang nampak seperti meninggal dalam upaya menuju tenda. Pencarian 4 sisa mayat memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Saat diketemukan, mayat dalam kondisi terkubur salju yang dalam. Lokasinya lebih jauh lagi dari pohon cedar tempat penemuan 2 mayat pertama. Pakaian mereka lebih baik ketimbang mayat-mayat lain. Ada kemungkinan 2 mayat pertama mati duluan sebab memberikan pakaiannya pada keempat rekannya itu. Aparat menyimpulkan, Igor, Zinaida, dan Rustam masing-masing ditemukan terpisah, terpaut sekitar 100 hingga 200 meter, tewas dalam kondisi dan posisi yang nampak seperti hendak kembali ke tenda mereka. Akan tetapi anehnya, pada badan keempat jasad itu terdapat beberapa luka lebam, tak seperti kelima jenazah lain. Hipotermia jadi teori yang paling diyakini mengenai sebab musabab kematian 9 pendaki dari Ural Polytechnical Institute. Hasil investigasi awal menyatakan ke-9 pendaki meninggal akibat hipotermia. Namun hasil visum lanjutan memunculkan banyak teori sekaligus merangsang pertanyaan penting. Apa yang membuat para pendaki keluar tenda hingga ujungnya meregang nyawa? 3 pendaki mengalami luka berat. Tengkorak T-box break noles retak. Dubinina dan Zolotaryov mengalami patah tulang dada. Bagian paling mengerikan, Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah dan sedikit tulang tengkorak. Sebagian kulit tangannya juga melepuh. Penyidik menduga bahwa ada sosok mulai dari etnis Mansi, beruang, hingga monster Yeti yang menyerang Lyudmila, Alexander, Nikolai, dan Semyon. Sementara ke-5 korban lain tewas akibat hipotermia setelah melarikan diri secara terburu-buru dari serangan sosok tersebut. Teori tambahan terkait militer Soviet didasarkan pada program pengujian senjata radiologis pada waktu dan lokasi yang sama. Ditemukannya jejak radiasi di beberapa lokasi seperti di tenda, jenazah, dan pakaian para korban. Fakta itu memicu kemungkinan penyelidikan bahwa para korban tewas akibat menjadi subjek uji coba nuklir oleh Uni Soviet. Namun, tidak ada hasil laporan yang mendukung teori tersebut. Teori konspirasi lain menyebut bahwa mereka dibunuh oleh alien. Namun seperti kebanyakan hal tentang alien, teori itu sangat diragukan. Akhirnya, pada Mei tahun 1959, investigasi terkait kasus itu ditutup. Dan otoritas setempat menyimpulkan, kematian para korban disebabkan oleh kekuatan spontan yang sangat dahsyat, yang tidak dapat ditangani oleh para pendaki. Setelah itu selama 3 tahun seluruh area tempat tewasnya korban ditutup untuk umum. Dan hingga kini, kasus tersebut masih menjadi misteri.